Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Citra Madusari dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran kewarganegaraan, yaitu menganalisis Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengetahui pasal-pasal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Istilah Omnibus Law pertama kali dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2004 pada tanggal 20 Oktober 2019. Omnibus Law adalah undang-undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang dapat mencabut serta mengubah beberapa undang-undang sekaligus agar menjadi lebih sederhana. Omnibus Law terdiri atas 79 undang-undang dan terdiri atas 1224 pasal yang berorientasi pada percepatan investasi Omnibus Law tentang cipta lapangan kerja yang terdiri atas 11 klaser pembahasan dengan beberapa poin, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan pro dan kontra pada kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, semangat demokrasi dalam Pancasila itu tidak hadir sama sekali, dari proses legislasi hingga isinya. Regulasi pada Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan terjadinya tumpang tindih terutama pada regulasi lingkungan dan kehutanan. Berikut adalah perubahan regulasi pada lingkungan hidup dan kehutanan. Pertama akan kita bahas Undang-Undang Lingkungan Hidup. Pertama, Pasal 23 angka 3 mengenai perubahan pasal 23 yaitu berpotensi mengerucutkan jenis usaha wajib AMDAL tanpa pertimbangan lingkungan hidup. Dengan demikian, Omnibus Law menganggap bahwa bisnis itu membutuhkan AMDAL, yaitu bisnis yang punya dampak penting bagi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya pada pasal 23 angka 4 mengenai perubahan pasal 25 ayat 5. Izin lingkungan diganti perizinan berusaha sehingga mempersempit akses warga untuk melakukan upaya hukum terhadap keputusan yang membuka dampak lingkungan. Artinya, hanya masyarakat yang berdampak bisnis yang mempengaruhi lingkungan tidak bisa mengajukan gugatan. Yang ketiga, pasal 23 ayat 27 sampai 31. Tidak ada ketegasan undang-undang tentang instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan lingkungan hidup. Hanya fokus terhadap investor dengan mengesampingkan dampak lingkungan. Kemudian pasal 23 angka 35 berpotensi mengaburkan pengertian pertanggungjawaban mutlak. Kemudian pasal 23 angka 37 yang mengubah pasal 98 dan 99 yaitu tindak pidana material diubah menjadi peningkatan dari sanksi administrasi denda dulu. Selanjutnya pada pasal 26 yang mengubah dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Dalam mendirikan bangunan yang tidak lagi butuh syarat administrasi seperti izin mendirikan bangunan atau IMB, surat kepemilikan bangunan dan tanah, bahkan tujuan mendirikan bangunan. Omnibus Law juga akan mencabut syarat kebutuhan sertifikat layak fungsi bangunan, keamanan bangunan, syarat struktur bangunan, syarat proteksi dari kebakaran dan syarat sistem produksi petir, serta syarat kesehatan, sirkulasi udara, pencahayaan, sanitasi, material gedung, kenyamanan bangunan, akses evakuasi, dan akses bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya pada pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak adanya pasal tersebut di dalam Omnibus Law yang harusnya bisa menjamin petani lokal dalam membuka lahan luar maksimal 2 hektar per kepala keluarga. Hal inilah menunjukkan bahwa berpotensi lebih banyaklah masyarakat kecil yang diskriminalisasi. Selanjutnya kita masuk pada Undang-Undang Kehutanan.
akan ada 4 pasal yang akan kita bahas pada ini, yaitu pada pasal 37 angka 3 mengenai perubahan terhadap pasal 18 Undang-Undang Kehutanan, yaitu batas minimum 30% kawasan hutan yang harus dipertahankan untuk DAS dan atau pulau itu dihapus. Kemudian pada pasal 37 angka 4 mengenai perubahan terhadap pasal 19 Undang-Undang Kehutanan, yaitu ketentuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang strategis tidak lagi butuh persetujuan dari DPR. Selanjutnya yang ketiga, pasal 37 angka 13 mengenai perubahan terhadap pasal 35 Undang-Undang Kehutanan, ialah iuran izin usaha, provinsi, dana reboisasi, dan dana jaminan kerja yang diubah jadi PNBP bidang kehutanan. Dan terakhir pada pasal 37 angka 16 mengenai perubahan terhadap pasal 49 Undang-Undang Kehutanan, yaitu pemegang izin tidak lagi bertanggung jawab atas kebakaran hutan di areal kerjanya, hanya diwajibkan melakukan pencegahan kebakaran hutan di areal kerja. Kedepan akan lebih sulitlah untuk membuktikan dan mempidanakan korporasi pembakar lahan. Selanjutnya kita akan membahas Undang-Undang Omnibus Law ini pada sistem ketenagakerjaan. Undang Omnibus Law Kerja telah merombak sistem ketenagakerjaan yang semula sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur hubungan industrial melalui tripartite dengan melibatkan pemerintah daerah kabupaten sebagai penyelenggara ketenagakerjaan sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 5, di mana pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja melegalkan serikat pekerja membangun hubungan industrial tripartite baik dalam perselisihan kepentingan maupun persoalan UMK sebagai jaring pengamanan sosial di bidang ketenagakerjaan. Namun ironisnya, dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja telah menghilangkan sistem tersebut. Selanjutnya pada ketentuan pasal 170 RUU Cipta Kerja yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini, Presiden bisa mencabut undang-undang dengan menggunakan peraturan pemerintah atau PP. Demikian menunjukkan bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini telah menghancurkan sistem ketenagakerjaan Indonesia dengan menghilangkan peranan negara dalam bidang ketenagakerjaan atau yang mana kabupaten sebagai hierarki konstitusi bagian bawah negara dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18. Perubahan yang terdapat pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang merenggut hak kerja dan mengancam kesejahteraan pekerja, yaitu menghapus tripartite, UMK, kebebasan berserikat, ancaman PHK setiap saat, atau istilahnya demokrasi pekerja lumpuh. Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja dapat mencederai demokrasi politik pekerja, yaitu mengancam kemerdekaan berserikat pekerja baik di dalam atau di luar perusahaan. Dengan demikian, Omnibus Law sesungguhnya tidak sesuai dengan semangat keindonesiaan. Gambaran ini dapat kita pahami bahwa memang suatu hal yang wajar apabila berbagai pihak meradang terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang tidak terlihat manfaat dan faedahnya buat pekerja saat ini dan masa mendatang. Pasal yang telah saya jelaskan tadi, hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja memberikan kewenangan terlalu besar terhadap pemerintah pusat. Dalam hal ini ialah Presiden. Bukan saja kewenangan itu terakumulasi di tangan Presiden, tetapi pola kebijakannya menjadi sangat top down. Kalau memang merujuk ke semangat demokrasi dalam Pancasila, yaitu musyawarah dan mufakat, pola dan proses pengambilan kebijakan itu harusnya bottom up. Dan juga pada undang-undang itu lebih disinyalir lebih berpihak kepada pihak investor, baik nasional maupun multinasional. Hal inilah kita dapat menyimpulkan pada pasal-pasal tersebut tidak sesuai pada nilai Pancasila pada sila kedua dan sila kelima, yang mana pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya pemerintah itu harusnya lebih adil kepada masyarakat Indonesia itu sendiri. Pada realitanya pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini
tidak menguntungkan pihak masyarakat Indonesia, malahan lebih berpihak kepada pihak ini. Jadi, dengan adanya sekelumit permasalahan pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah kita bahas ini, baiknya kita semua mengevaluasi kembali tentang semua nilai-nilai dalam Pancasila sebagai cara pandang bangsa Indonesia, baik itu cara pandang hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan meletakkan Pancasila sebagai kacamata dasar. Saya Citra Mandasari mengucapkan sekian dan